art is therapist. Jadi seni bagi saya adalah terapi, obat gitu ya. Karena apa yang dilakukan, apa yang dihendaki semesta gitu ya, Tuhan kita gitu ya, bisa jadi ya ini jalan yang mau dikasih ke kita gitu supaya kita lebih kuat lagi. Karena gini, ada dua hal yang akan diberikan kepada manusia gitu ya. Satu, kamu melawan dan bertahan, atau kamu pasrah lalu karena menyerah. Saya basicnya adalah siswa, otomatis yang sulit adalah menyatukan hati. Mungkin juga nggak cuma di siswa ya, mungkin di semua hal ya. Iya, semua hal gitu ya. Di filmmaker juga dan lain-lain itu yang susah adalah menyatukan. Nah, sedangkan art itu adalah menyatukan. Seni itu adalah bagaimana kita menyatukan pemikiran yang berbeda. Memang benar gitu ya. Tapi kalau kita tidak ada langkah yang dimulai, kapan kita jalan? Kalau nggak ada yang memulai, kapan yang akan menghasilkan? Halo Jammeders, selamat malam dan selamat datang kembali di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Di episode kita kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sangat spesial banget nih, seorang perempuan asal Sumeneb yang berani melangkah ke dunia perfilman dan bahkan berhasil membawa karya tayang di bioskop nasional. Tentunya narasumber kita kali ini adalah seorang sineas, di mana sineas ini adalah sebutan untuk orang yang berkarya di dunia perfilman. Oke, tentunya beliau juga merupakan seorang pendidik, seniman dan juga karyawan. Mohon maaf, dan juga karyanya syarat makna tentang toleransi budaya dan juga tentang kemanusiaan. Langsung saja kita sambut bersama Kak Melia. Gimana kabarnya nih Kak Meli malam hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Kalau dilihat dari face-nya sepertinya keturunan Tionghoa atau dari Cina nih kan? Iya, ada yang bilang Jepang gitu ya, ada yang bilang Korea, ada yang bilang Cina. Tapi kalau ditarik dari sejarah garis keturunan gitu ya, nampaknya tuh saya Cina. Saya dari, ya karena desa saya kan dari desa Dungke ya. Jadi desa Dungke itu katanya itu adalah tanah perjanjian yang diberikan oleh Adipati Arya Wiraraja kepada kami ketika kami membantu pembangunan baik secara pembangunan fisik gitu ya ataupun perekonomian yang ada di Sumeneb. Kalau nggak salah ada 5. Nah, saya tuh di bagian Lau Piangu. Ya, Lau Piangu tuh arsitektur Masjid Jami. Iya. Kira-kira bisa nggak sih? Penasaran bisa nggak sih bahasa Cina? Waduh, saya lebih mahir bahasa Madura. Wah, daripada bahasa Cinanya ya. Face boleh Cina, tapi bahasa harus bahasa Madura ya. Betul sekali. Boleh dong, sapa Jammeders di rumah pakai bahasa Madura nih, Kak Meli. Halo Tretan Sateje, berumah kabar kana, sehat kapin ya. Wah, sangat kental sekali ternyata bahasa Maduranya dan memang sangat menunjukkan sekali aksen Maduranya kalau Madura banget. Oke, Kak Meli sebelumnya terima kasih nih sudah hadir di Janitra Media. Kebetulan Kak Meli ini merupakan salah satu narasumber kita yang sangat-sangat spesial. Karena memang didatangkan langsung dari luar kota ya, meskipun aslinya di kota sendiri ya, kota asalnya. Ya, Kak Meli, kalau Kak Meli boleh perkenalan nih hari ini, apa identitas yang paling ingin Kak Meli tonjolkan sebagai perempuan, sebagai seorang yang berasal dari daerah atau sebagai sineas? Yang paling ingin saya tonjolkan adalah ketika keberanian seorang wanita itu tidak dilihat hanya sekedar dari usia, tapi bagaimana seorang wanita ini bisa mempertahankan mimpinya. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya harus kita tonjolkan. Jadi usia jangan jadi batasan, aku udah usia segini, aku ya udahlah aku mau jadi ibu rumah tangga. Iya, itu memang adalah kewajibanmu gitu ya, tapi jangan pernah lupakan mimpimu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada para perempuan gitu. Iya. Wah, keren banget ya, ternyata Kak Meli ini membawa visi yang akan disampaikan kepada khususnya para perempuan. Kita kayaknya highlightnya karena penonton Jammeders ini bukan hanya perempuan nih Kak, jadi kita lebih ke umum ya. Jammeders di rumah ini kebetulan ada yang laki-laki, ada yang juga perempuan. Nah,
Tapi kita juga nggak mau menghalangi dari sudut pandang Kak Meli sebagai seorang perempuan. Kalau mau menekankan di bagian perempuan ya silahkan ya. Oke Kak Meli, kalau boleh flashback sedikit nih Kak. Sebenarnya awal ketertarikan Kak Meli ini di dunia seni atau perfilman ini sejak kapan sih Kak? Atau sejak kuliah atau sejak masih SD sudah mulai tertarik gitu Kak? Jadi saya tuh suka seni, saya tidak bisa mengingat dengan jelas ya. Karena saya tuh, dulu kan saya hidup di desa yang namanya Desa Dungkek gitu ya, dan itu di dekat pelabuhan, jadi tempatnya tuh dekat pelabuhan. Jadi ini rumah, nyebrang dikit udah, buka pintu tuh depan udah laut gitu ya, sehingga bisa dikatakan kami ya cukup terpencil gitu ya, tempat kami cukup terpencil, tapi saya merasakan cukup damai di sana. Nah, saya ini kan dari keluarga yang sebenarnya tidak utuh gitu ya, tidak utuh, dan nggak ada tuh zamannya. Kalau sekarang kan ada yang co-parenting gitu ya, ada yang co-parenting yang orang tua walaupun sudah bercerai harus mendidik anak sama-sama, mengutamakan mental anak. Nah itu saya dulu tidak mengenal istilah itu gitu ya. Nah di dalam tertekannya saya dalam konflik, nggak cuma keluarga ya, banyak space juga gitu ya. Ya salah satu yang paling saat itu berat adalah konflik keluarga gitu ya. Jujur, saya nggak tahu caranya menerapi diri saya ketika saya mengalami yang namanya tekanan, gitu ya. Nah, sampai suatu hari saya mendapatkan, ketika saya mendengarkan musik, tubuh itu ingin bergerak. Karena saya awal mulanya bergerak di seni tari ya. Nah, tubuh saya tuh ingin bergerak. Jadi saya setiap kali suntuk ya, kesel itu saya pasti melampiaskannya dengan menari waktu itu. Ya, jadi saya nari, kemudian kalau nggak nari, ada lagi hal yang saya kerjakan. Mungkin di mata orang saya agak gila ya, kalau dilihat tuh zaman dulu mungkin saya gila gitu ya. Saya sering di kaca ngomong sendiri, tiba-tiba acting gitu-gitu ya. Nah, itu bagi saya ketika saya melakukan itu ada sebuah space yang melegakan gitu loh. Sehingga tekanan-tekanan yang dihasilkan orang-orang sekitar gitu ya, masalah-masalah yang ada gitu ya, itu jadi berkurang ketika saya melakukan itu. Jadi bagi saya saat itu saya sudah mengklaim, saya tidak tahu istilahnya waktu itu gitu ya, mengklaim bahwa art is therapist. Jadi seni bagi saya adalah terapi, obat gitu, bukan hal yang yang saya pengen jadi ini begini, enggak ada. Waktu itu bagi saya ketika saya melakukan, ketika saya action gitu ya, itu adalah terapis dan saya bisa menyembuhkan rasa sakit yang saya alami gitu ya, tekanan yang saya alami gitu, sehingga ya saya bisa dikatakan seni itu mungkin sejak saya kecil ya itu sudah menjadi salah satu passion bagi saya. Yang awalnya dari obat kemudian melekat menjadikan jati diri nih, jati diri Mbak Meli. Wah keren banget ya Mbak Meli ya. Bahkan kayak kelebihan yang tidak disangka-sangka, skill yang tidak disangka-sangka justru terbentuk dari hal itu. Mungkin pernah nggak sih Mbak Meli bayangkan mungkin kalau aku bukan berasal dari keluarga seperti ini, mungkin jiwa seniku tidak akan terbangun. Pernah nggak sih merasakan seperti itu Mbak? Bisa jadi juga seperti itu gitu ya. Karena apa yang dilakukan, apa yang dihendaki semesta gitu ya, Tuhan kita gitu ya, bisa jadi ya ini jalan yang mau dikasih ke kita gitu supaya kita lebih kuat lagi. Karena gini, ada dua hal yang akan diberikan kepada manusia gitu ya. Satu, kamu melawan dan bertahan, atau kamu pasrah lalu menyerah. Nah, itu yang saya saya ambil gitu ya tadi. Jujur, kalau kerennya jujurly gitu ya. Saya tuh saat ini ada di posisi yang menurut saya masih jauh sekali dari kata sempurna gitu ya. Saya masih banyak hal kekurangan yang harus saya perbaiki sebagai, kalau orang bilangnya filmmaker gitu ya. Sebagai filmmaker, sebagai seorang pekerja seni, banyak hal yang perlu saya perbaiki, dan untungnya gitu ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang support gitu ya. Salah satunya ya ini Janitra ini yang juga memberikan space kepada saya gitu ya. Betul. Karena tanpa adanya support dari beberapa
environment kita, mungkin kita tidak akan, Mbak Meli mungkin pada hari ini tidak ada di posisi seperti sekarang ya Mbak ya. Betul. Keren banget sih Mbak Meli, yang selalu ingat bukan hanya tentang siapa diri saya, tapi siapa orang-orang ini ada di dekat saya. Betul. Ya, oke. Dari awal terjun ke dunia film nih, tantangan terberat apa yang paling Kak Meli rasakan? Karena kebetulan saya juga pernah sebelumnya pernah tahu nih ada satu film yang Kak Meli buat kayaknya ya, yang sudah tayang di bioskop. Nanti boleh nih Kak Meli spill nih apa judul filmnya dan seperti apa ritme ceritanya. Kalau sejauh ini kira-kira tantangan terberat pada pembuatan film apa sih Kak? Karena waktu saya bikin film itu kan berpusat kepada siswa ya. Karena bagi saya pribadi gitu ya, film itu adalah salah satu media untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Gitu ya, sehingga dan ini menurut saya adalah pembelajaran yang cukup efektif. Karena apa? Karena mereka langsung mengalami langsung di lapangan, mereka sudah tahu bagaimana caranya menghargai orang, mereka tahu betapa rumitnya ketika kita tidak satu pemikiran dengan tim kita. Nah, akhirnya mereka mengalami secara empiris gitu ya. Nah, karena saya basicnya adalah siswa, otomatis yang sulit adalah menyatukan hati, mungkin juga nggak cuma di siswa ya, mungkin di semua hal ya. Iya, semua hal gitu ya. Di filmmaker juga dan lain-lain itu yang susah adalah menyatukan. Nah, sedangkan art itu adalah menyatukan. Seni itu adalah bagaimana kita menyatukan pemikiran yang berbeda. Kan nggak mungkin ya, misalkan kita gambar warnanya hijau semua, pasti ada yang hijau tua, ada yang hijau muda untuk membangkitkan keberagaman itu. Nah, yang susah tuh di sana sebenarnya. Karena basic ini adalah siswa gitu ya, karena basicnya adalah siswa sehingga kesulitannya adalah ya mereka kan punya ego. Iya. Nah, ego mereka ini yang kadang saya butuh waktu untuk menyatukan. Nah, itu yang menurut saya waktu itu tantangannya adalah memberikan space untuk mereka berbagi satu dengan yang lainnya. Itu yang paling paling penting, sehingga sampai saat ini pun mereka ini kan udah selesai nih, film udah selesai, udah tayang di bioskop. Itu mereka sampai bikin grup sendiri gitu, saking melekatnya pada akhirnya film yang dibuat mereka. Walaupun mereka hanya kru, bukan aktornya ya, tapi krunya itu mereka sudah sangat melekat. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian dibilang cukup berhasil ya, cukup bekerja juga di kalangan siswa. Saya itu ada kurang lebih 3 film, 4 ini sedang diproduksi 1, tapi film pendek. Jadi 2 film pendek, 2-nya lagi film panjang. Yang pertama itu Simfoni untuk Rukmini, itu sudah tayang di bioskop, sudah tayang di YouTube. Kurang lebih itu sudah diproduksi tahun 2022. Itu film musikal sebenarnya, itu film musikal. Nah, itu film pertama kami dan itu bener-bener kami nekat gila gitu. Bener katanya si Mbak Lulu tadi ya, gimana sih caranya bikin film gitu ya kan? Sesulit itu loh, kok bisa bikin gitu. Apalagi ini membawa anak-anak siswa gitu loh. Bukankah itu akan lebih crowd gitu ya kan? Memang benar gitu ya. Tapi kalau kita tidak ada langkah yang dimulai, kapan kita jalan? Kalau nggak ada yang memulai, kapan yang akan menghasilkan? Nah, ya itu. Kalau orang Madura bilang abende bengal tok. Abende bengal ajalan jadi gitu kan. Iya, betul. Ya, wah, luar biasa sekali ya. Karena memang kalau bukan hari ini kapan lagi ya? Wah, berarti sangat panjang sekali pemikirannya. Kak Meli ini luar biasa sih Kak, di umur yang semuda ini menurut saya Kak Meli merupakan seniman yang tergolong muda daripada seniman pada umumnya ya Kak ya. Tapi sejauh ini karyanya sudah melalang buana, sudah membuana. Oke. Nah, boleh spill nih Kak salah satu film yang baru-baru ini yang tayang di bioskop nih Kak. Kira-kira itu judulnya apa dan kisahnya seperti apa nih Kak? Boleh. Sebenarnya kalau dibilang melalang buana masih belum ya Kak, tapi saya berterima kasih, semoga ini jadi doa gitu. Bisa jadi doa ya, bisa membawa nama daerah juga nantinya gitu ya. Film yang baru-baru ini tayang itu Nusantara judulnya, memang menceritakan tentang toleransi gitu ya. Kenapa sih harus mengangkat tentang toleransi? Karena jujur di zaman sekarang ini gitu ya, toleransi itu mulai terkikis. Ya, mungkin kita sendiri juga
mengalami hal itu gitu ya kan, mengalami hal itu sehingga ini harus diajarkan kepada anak-anak. Kalau kita ajarkan, memang mungkin di pelajaran ada tentang pembelajaran toleransi dan lain-lain, tapi apakah pembelajaran itu bisa masuk ke pikiran mereka dan melekat di hati mereka? Nah itu kan yang kita nggak tahu. Tapi dengan melalui yaitu tadi proses pembuatan film gitu ya, media pembelajarannya coba salah satunya kita gunakan film sebagai medianya gitu ya. Apakah melekat? Melekat. Jujur anak-anak yang saya bawa di dalam film Nusantara ini yang dibawa naungan PPK Petra gitu ya, mereka ini notabene beragama Kristen. Ada yang Buddha gitu ya, ada yang Konghucu gitu ya. Tapi ya notabene mereka beragama itu gitu ya. Ketika mereka belajar Nusantara, belajar tentang pembedahan naskah gitu ya, kenapa color gradingnya seperti ini, kenapa angle-nya seperti ini, mau tidak mau mereka belajar semua agama. Iya. Ya, bahkan salah satu ada tokoh namanya Taufik di situ. Sejujurnya dia Kristen, tapi akhirnya dia belajar sholat. Dia belajar sholat, dia belajar bagaimana salim, mengucapkan salam gitu ya, menghormati orang lain. Di sana akhirnya anak-anak kami belajar bagaimana caranya mereka menghargai orang lain. Dan itu penting menurut saya untuk diberikan kepada anak muda. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya, Mbak Lulu ya, anak-anak itu sudah mulai terkontaminasi hal-hal yang menurut saya itu kita sebagai orang yang sudah mengerti itu harus antisipasi. Nah, film Nusantara ini akhirnya mengajarkan ke anak-anak saya, karena itu kan syutingnya di Mojowarno ya. Mereka belajar caranya di sawah seperti apa, kalau orang ke gereja seperti apa, kalau orang ke masjid seperti apa, kalau ke wihara seperti apa. Nah, mereka belajar itu semua. Nah, film ya sejujurnya film ini tuh masih tayang bisa dikatakan di Surabaya ya. Cuman memang sempat ada permintaan di luar kota waktu itu. Tapi karena kita film indie, kita tidak bisa menjangkau sebanyak itu. Nah, film ini itu juga sempat saya ajukan juga ke menteri waktu itu. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif ya, Ibu Iren. Sempat sudah dapat respon positif dari beliau gitu ya untuk sounding gitu. Namun ya karena beberapa hal pun ini juga masih belum bisa ya. Kalau dikatakan film kami sempurna, enggak. Sama sekali tidak ada yang sempurna. Apalagi yang mengerjakan editor kami itu SMP. Yeah. Anak SMP yang biasanya main ya kan. Apalah cerita-cerita kisah cinta dan lain-lain. Ini mereka ngedit film. Anak SMP kelas 7. Jadi editor kami paling kecil itu kan kelas 7 ya. Kelas 7 gitu. Dan waktu proses itu dia ini memang benar-benar totality di sana. Anak-anak semua yang ngerjakan anak-anak gitu ya. Astrada saya kan sutradaranya Astrada saya itu juga siswa gitu ya. Kemudian grafernya, klepernya itu juga dari siswa gitu ya. Memang ada beberapa guru yang mementoring kami gitu ya, mementoring anak-anak ini gitu ya. Ada 5, salah satunya juga saya dan beberapa rekan saya. Nah itu yang agak ya kami harus benar-benar ngasih tahu anak-anak itu nggak cuma 1-2 kali. Dan jujur film kami belum sebesar itu. Memang tayang di bioskop waktu itu di bulan Agustus ya, kurang lebih penayangannya 3 hari, 4 kali pemutaran, 3-4 bioskop kalau nggak salah. Dan sempat ada beberapa lagi, cukup lumayan banyak permintaan untuk diputar ulang, tapi karena kami film indie, artinya kami berdiri sendiri ya, tanpa bantuan, jadi di aplikasi pun nggak ada gitu ya, film kami nggak ada, harus pesannya by pre-order, sehingga ya belum bisa sampai yang benar-benar nasional tuh belum. Tapi ya kami berharap next time saya bisa membawa anak-anak ini untuk punya mimpi itu gitu. Pada saat pembuatan film dibutuhkan waktu berapa hari sih Kak Meli bersama tim dan seluruh adik-adik yang sangat menggemaskan itu yang memang sudah dituntut untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan dalam prosesnya pembuatan film? Kalau prosesnya cukup panjang. Naskahnya sendiri itu kurang lebih saya mengerjakan setahun sih. Yeah. Jadi pasca Rukmini selesai, itu saya sudah mulai memikirkan dan mulai menulis-nulis ini next film apa. Karena gini, kadang kan orang produksi film pertama bagus nih, film kedua kan bisa jadi belum tentu bagus. Daya tariknya kan pasti berbeda. Nah itu untuk konsistensi
kan harusnya begini ya, bukan begini ya gitu ya, bukan tambah turun gitu ya. Saya berusaha untuk membuat Nusantara itu ya pasca Rukmini, itu kurang lebih setahun. Setelah itu dilanjutkan dengan proses syutingnya cukup lama ya, karena ini siswa. Kalau kita tim-tim yang memang sudah bekerja di filmmaker, setiap hari pun hajar gitu ya. Tapi karena ini siswa gitu ya, jatuhnya kita harus menyesuaikan, karena mereka kan juga harus sekolah. Ya kan, ada pelajaran lain yang harus dipelajari sama mereka. Itu kurang lebih 6 bulanan kita. Jadi di start itu mulai April, Mei, Juni, Juli sempat stop, mulai lagi sampai karena saya double job gitu ya. Ada satu aktor yang potongan rambutnya udah panjang gitu loh. Kan syuting itu kalau kita mau take jangan lama-lama. Karena fisik orang tuh bisa berubah, ya kan? Fisik orang bisa berubah. Nah, sedangkan saat itu kita cukup rehat cukup lama. Sehingga rambut si aktor sudah panjang. Akhirnya mau nggak mau aktornya bilang, biasanya dia kan potongnya di salon nih ya. Dia bilang, "Miss, aku nggak percaya sama salon bisa potong seperti kemarin," katanya gitu. Terus menurutmu harus gimana? Gimana kalau Miss aja yang potong? Jadi mau nggak mau saya juga sebagai sutradara jadi tukang potong rambut juga gitu ya. Jadi tukang potong rambut juga. Akhirnya ya saya potong rambutnya. Jadi saya potong sendiri. Dan itu ya cukup panjang. Jadi banyak juga drama yang ada di film Nusantara sehingga ya dia bisa tayang itu sangat panjang. Ya emang bener-bener drama dan sangat multitasking ya. Kita dituntut untuk serba bisa ya Mbak ya sebagai 2 tahunan lah ya itu ya, dari ya satu setengah tahun lah dari prosesnya. Itu biasanya kalau untuk siswanya sendiri ngeteknya untuk pemotretannya, syutingnya per weekend apa pas langsung selama 6 bulan full mereka ini gitu? Oh enggak, ya ada yang weekend, ada juga yang kalau yang di Mojowarno itu kita langsung ambil izin ya, izin karena itu kan harus konsisten di desa orang gitu ya. Itu kurang lebih ada 2 malam, 3 malam, 4 hari kalau nggak salah itu. Kita cukup, sebenarnya tuh kurang karena untuk syuting film panjang dengan waktu 3 hari itu kayak mustahil, sehingga anak-anak pribadi gitu ya kayak ya kita kayak kejar-kejaran gitu loh. Cepet. Akhirnya ada yang sakit kemarin itu gitu ya kan. Saya sendiri juga sakit gitu kan. Karena mengejar waktu. Ya mau nggak mau akhirnya kita balik lagi ke desa itu gitu untuk take menyelesaikan ya. Betul. Ya, menurut Kak Melia nih, seberapa penting cerita daerah untuk didengar secara nasional nih, untuk mengglobal ya? Seberapa penting ya? Penting banget sih. Penting banget untuk kita mengenalkan sebuah daerah, apalagi kalau kita lihat dari daerah kita sekarang ya, kalau kita tahu mungkin di IG gitu, di TikTok gitu kan, daerah kita yang kita injak sekarang ini kan lagi banyak sorotan gitu ya. Tentu ini juga saya jujur prihatin ya. Jujur saya bukan takut, tapi saya prihatin gitu loh. Karena akhirnya kebaikan-kebaikan kita, cerita-cerita kita itu tenggelam gitu loh. Kalau kita tidak up, mana mereka tahu. Makanya kenapa Nusantara tuh sebenarnya basic ceritanya itu di sebuah desa memang benar. Tapi saya lebih ke waktu itu saya mencari latarnya itu di Dungkek sebenarnya memang. Karena waktu di Dungkek itu tahu kejadian 98 ya Kak ya. Yang mana ya Kak ya? 98 kerusuhan 98 yang jujur saya sebagai orang Cina ya. Oh iya. Itu baru tahunya setelah saya besar. Gitu loh. Jadi tahun 98 itu ada tragedi yang benar-benar ya kalau kita tahu tragedi yang menjadi sebuah sejarah sampai sekarang gitu ya. Sebuah pelengseran tapi berdampak ke banyak orang. Salah satu yang diincar itu keturunan Tionghoa. That's me. Tapi karena saya hidup di Dungkek gitu ya, nggak ada tuh, saya nggak dengar apa-apa gitu loh. Ya saya bersyukur aja waktu itu Madura loh padahal gitu ya. Saya nggak mendengar apa-apa waktu itu. Baru saya belajar sejarah gitu ya, baru saya SMP, saya pengen, oh di tahun itu ternyata seperti ini. Tahu nggak kenapa Kak? Kenapa Kak? Jadi di tahun 98 itu Madura mengalami pemadaman listrik yang cukup lama. Katanya ya, katanya 98 itu listrik tuh baru masuk ke tempat kita. Ya, baru masuk dapat sebentar, pokoknya nggak lama tuh padam, listriknya mati.
Nah, listriknya mati, katanya lagi nih, di bawah laut itu ada kerusakan listrik. Nah, kalau tuh alat nggak begitu banyak ya, maksudnya alat kita nggak begitu canggih untuk memperbaiki dan cukup lama waktu untuk memperbaiki ya yang terjadi itu. Katanya penyebabnya itu adalah digigit ikan hiu, tapi saya nggak tahu ya digigit ikan hiu katanya gitu ya. Dan itu pemadaman listrik cukup lama. Nah, ternyata di masa tahun 98 itu tragedi itu bersamaan dengan Madura tidak mendapatkan asupan listrik. Berarti logikanya listrik itu bisa membantu bisa enggak? Ya kan? Listrik itu bisa membantu bisa enggak gitu ya kan, logikanya gitu. Nah, itu menjadi sebenarnya itu ada di sana gitu loh di cerita Nusantara. Tapi karena ini untuk pendidikan, saya tidak menonjolkan ke sensitivitasnya ya. Karena apa ya? Karena pendidikan gitu ya. Itu ada tragedi 98. Jadi ada seorang anak yang dia pindahan dari ibu kota ke desa ini. Tuh. Kemudian di sana itu juga ada cerita yang cukup. Jadi saya memasukkan beberapa unsur di sana. Kalau kakak tahu di tahun 2001 itu ada tragedi Sampit. Iya. Ya kan? Tragedi Sampit dan ini real. Memang saya pun juga baru paham ya ketika saya udah gede gitu ya. Waktu saya kelas 3 SD, saya dapat teman baru nih dari Kalimantan. Dia katanya orang-orang bilang anak ini tuh sama keluarganya lagi ngungsi. Ya kan, ngungsi terus dia sekolah di tempat saya. Saya banyak ngobrol, kenapa kamu kok di sini? Karena kita dibantai waktu itu ya. Jadi saya nggak expect bahwa sekarang jadi pembahasan lagi gitu. Waktu itu jadi kamu ngungsi, iya. Akhirnya dia lama-lama di Madura, awalnya nggak bisa bahasa Madura, lama-lama bisa bahasa Madura, gitu kan. Dia tinggal di sana cukup di Dungke cukup lama sampai pada akhirnya kelas 4-5 dia pindah kembali lagi setelah tragedi itu mereda, dia pindah lagi gitu. Artinya kan desa saya ini tempat yang sangat aman, nyaman, dan tentram gitu ya. Sehingga beberapa pengungsi ke tempat kita tuh aman-aman aja gitu ya kan. Berarti kan pulau kita Madura gitu ya, pulau kita Madura ini sebenarnya punya space yang orang-orang tidak tahu. Nah, bagaimana caranya menunjukkan ke khalayak umum gitu bahwa Madura pun nggak seperti yang mereka pikirkan. Iya, dengan film gitu. Dengan film kita tunjukkan bahwa ini loh, Madura tuh nggak seperti yang kamu pikir kok. Kami itu nggak seperti itu. Jujur ya, waktu saya mengenal teman saya yang dari Kalimantan ini, saya akhirnya belajar juga di sana gitu loh. Belajar juga, tolonglah mari kita sesama orang-orang Madura gitu ya, di mana kita menginjakkan kaki gitu lah. Ya disitulah kita tahu menempatkan diri, itu penting sih menurut saya. Sehingga ya untuk mengungkapkan beberapa hal itu saya nggak bisa ngomong dari kata-kata gitu ya. Yang bisa saya lakukan dengan pembuatan film, mengedukasi masyarakat bahwa ini loh tempat kita. Pentingnya, kenapa kok penting banget daerah itu untuk mengangkat cerita daerah. Iya. Ini juga Kak Mel, kita tahu kan dunia film ini masih sering dianggap dunia yang berat dan cukup kompetitif lah ya. Dan sebagai perempuan, bagaimana sih pengalaman Kak Meli ini bertahan dan membuktikan diri di dunia perfilman? Biasanya di dunia perfilman itu tidak semenakutkan dan semenyeramkan itu. Satu, nekat aja. Jujur ya Kak, saya tuh ikut, maksudnya bikin film, bikin apa itu saya nggak ada kepikiran, waktu itu saya nggak ada kepikiran yang aneh-aneh, kecuali yang Nusantara. Yang Nusantara itu langsung saya kepikiran gimana ya kalau diikutkan festival gitu kan, FFI waktu itu. Dan ternyata menurut saya langkah saya juga masih salah. Kenapa saya harus mengambil langkah yang sebesar itu gitu kan? Karena waktu itu di pikiran saya yang penting udah produksi film, bikin ya udah jalan gitu kan. Sampai di titik di Nusantara saya malah mikirnya, kita festivalkan aja yuk nih film, tapi ternyata itu salah. Saya sempat diskusi dengan beberapa rekan saya yang berada di perfilman dan beliau ini juga salah satu konsultan film ya. Beliau bilang kayak gini, kamu film terakhirmu tujuannya kamu bikin film itu apa? Tanya gitu. Saya bilang, waktu itu saya pengen ngikutkan festival. Salah. Saya langsung digituin. Kenapa salah? Saya langsung kaget kan. Coba bandingkan sama film pertamamu. Kenapa salah? Kenapa, Kak, gitu kan. Ketika kamu bikin film dengan bertujuan untuk mengikutkan ke festival, di situ ada ego yang kamu tuangkan.
ada ambisi yang ingin kamu lakukan. Berbeda dengan kamu membuat film, ya kamu buat karena berdasarkan, ya kamu ingin buat. Mau nanti dibikinkan, mau diikutkan festival atau enggak tuh belakangan gitu. Nah itu yang jujur saya datang ke sini tuh saya bukan apa-apa ya. Maksudnya dalam artian dalam perfilman saya juga masih, banyak banget yang harus saya pelajari sih sebenarnya. Kayak ini tahap saya tuh masih panjang. Itu yang saya ini harus apa gitu. Iya. Ini lagi Kak, apa namanya? Sejauh ini mendengar cerita Kak Meli ini sangat inspiratif sekali nih. Ada nggak sih sejauh ini orang-orang ataupun lingkungan kita yang cukup menyentil dengan Kak Meli ini menekuni dunia perfilman seperti ini Kak? Yang nyentil ya. Sebenarnya lebih ke kayak mereka lihat saya tuh kayak rada gila sih Kak. Saya tuh di teman-teman tuh dikenal gendeng gitu katanya. Gila katanya gitu. Karena waktu itu saya kan nggak punya tim ya bikin film. Timnya cuma ada 5. Iya. Saya waktu itu filmnya langsung nggak main-main, kita bikin film musikal. Film musikal tuh kan susah ya. Dengan tim yang cuma 5 orang. Itu kayak gak iso. Karena teman-teman saya rata-rata dari ya Jawanya banyak ya. Iya. Gak iso Mel, gak bisa Mel. Yakin dah kon. Kamu yakin gitu kan? Saya bilang, yakin? Hah? Gendeng ada itu. Yang gendeng. Enggak, aku yakin. Saya cuma bilang yakin aja. Karena kalau kita goyah, yang lain bakalan goyah gitu ya kan. Waktu itu ya banyak orang-orang bilang, yakin tak kamu bikin itu, kayak kamu bisa tak? Ya beberapa orang juga menertawakan saya karena mungkin saya mimpinya terlalu muluk-muluk ya gitu. Tapi bagi saya tuh bukan bukan tertawa untuk mengejek sih, tapi mereka tuh lebih ke memberikan support kepada saya dengan celotehan mereka. Iya. Itu yang menurut saya itu bukan sentilan kok, tapi itu support buat saya gitu. Iya. Jadi Kak Meli ini sangat positive thinking sekali ya, karena memang itu yang menghidupkan kita untuk bisa selalu on ya Kak ya. Gimana mimpi-mimpi kita sebelum terwujud, kita harus menjadikan Cacan itu sebagai support system ya. Adakah dorongan dan support dari keluarga terdekat ataupun orang-orang yang spesial nih menurut Kak Meli selama perjalanan Kak Meli menata karir di bidang perfilman? Iya jelas, pasti. Dari keluarga, khususnya dari keluarga kecil saya, dari suami, dari anak gitu ya, itu juga merupakan hal yang utama menurut saya. Kalau mereka nggak support ya kita nggak jalan gitu ya kan. Iya. Wah, luar biasa sekali nih Kak untuk pembahasan yang pada malam hari ini. Terakhir nih Kak Meli, banyak sekali nih Jammeders yang mungkin punya mimpi besar tapi mereka takut untuk menggapainya, sehingga mereka memilih untuk mengubur mimpi-mimpinya. Nah, karena hal itu dilatar belakangi karena asal mereka dari ujung timur Pulau Madura, dimana kadangkali kita sering mendengarkan bahwasanya Madura ini sering dikaitkan dengan konotasi negatif ya Kak ya. Nah, gimana sih pesan dari Kak Meli untuk Jammeders yang ada di rumah untuk mereka agar mereka bisa tetap semangat dan gak takut untuk meraih mimpinya? Satu sih pesannya, percaya sama dirimu sendiri. Jadi kamu harus percaya sama dirimu sendiri, karena yang bisa melangkahkan kakimu adalah dirimu sendiri. Itu yang menurut saya paling penting. Daerahmu tidak akan pernah bangkit kalau kamu sendiri tidak melangkahkan kaki. Karena konotasi yang negatif tadi gitu ya, itu bisa dihapuskan dengan cara kita menunjukkan, bukan menunjukkan keangkuhan, bukan ya, tapi dengan prestasi-prestasi yang kita punya. Gagal udah hal yang biasa, jatuh udah biasa, yang nggak biasa adalah ketika kamu bangkit dari jatuhmu dan kamu mencoba lagi. Itu kadang orang kan, wis lah aku nggak mau gitu kan, atau dinalah apa sih engkau tak dediki ya gitu kan. Nah itu tolong hindari yang seperti itu, tetap fokus aja. Iya. Dan ini Kak, satu pertanyaan terakhir spesial buat narasumber kita malam hari ini, Kak Meli. Menurut Kak Meli, apa arti mimpi dan juga konsistensi dalam sebuah perjalanan hidup? Bagi saya, hidup tanpa mimpi adalah mati. Jadi jika kamu masih bermimpi sampai saat ini,
maka kejarlah. Jangan jadikan mimpimu itu padam hanya karena waktu terlalu menggurusnya. Ya, itu yang menurut saya paling utama sih. Mimpi itu yang menuntun kita. Ya, luar biasa sekali Jameders di rumah. Setelah kita melakukan perbincangan yang sangat luar biasa dengan narasumber kita malam hari ini, kita juga sudah memetik banyak hal yang bermanfaat, tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan semoga apa yang telah disampaikan Kak Meli ini bisa menjadi bermanfaat ya Kak ya untuk kita semua, sehingga kita bisa meniru jejak-jejak yang Kak Meli sebelumnya pernah sampaikan kepada kita semua. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Kak Meli telah menyempatkan hadir di Janitra Media. Tentunya pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya pada malam minggu ini yang biasanya mungkin ada waktu family time sama keluarga, sudah mengorbankan untuk bisa bersama kita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, telah menginspirasi para Jameders di rumah. Dan juga kepada seluruh Jameders, apabila kalian ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, bisa langsung DM di Instagram Kak Meli ya, di akun sosial medianya. Apa nih Kak, boleh di-spill akun sosial medianya? Limelia, lim_melia. Itu IG-nya. Kalau TikTok-nya ya sama sih sebenarnya, ketik aja Limelia nanti muncul juga. Iya, jadi sudah gak perlu teman-teman bingung lagi, langsung saja hubungi ke akun sosial medianya. Dan Jameders, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Jangan sampai jumpa di Jamet episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.